Oke, kemudian lanjut ke leasing ya. Nah, untuk leasing ini mungkin sebagian Anda juga sudah pernah memakai produk ini, namun mungkin kurang nggak sadar kalau secara nggak langsung Anda menggunakan jasa leasing ya. Nah, perhatikan leasing itu atau sewa guna usaha ya. Nah, biasanya ini kalau di Indonesia Anda pernah pernah mendengar atau melihat atau bahkan pernah bertransaksi dengan jenis usaha ini ya. Adira Finance, kemudian BFI, ada lagi Wom Finance, ada lagi Trust ya. Nah, itu adalah beberapa contoh ya, contoh dari leasing. Nah, eh, sebetulnya apa itu leasing ya? Nah, ini pendahuluan ya. Kalau misalnya ada seseorang ya dalam usahanya itu membutuhkan barang modal, misalnya kalau saya membangun pabrik, ternyata saya nggak punya mesinnya. Nah, apakah saya ini beli atau pinjem ya? Beli atau pinjem aja sewa ataukah dengan cara-cara yang lain. Nah, leasing ini cara yang dipakai oleh perusahaan dengan cara menyewa, gitu ya. Jadi nggak perlu beli. Namun leasing ini bisa juga dengan menggunakan hak opsi, ya artinya ada suatu setelah jatuh tempo barang itu menjadi milik kita. Ada sebuah sebuah perjanjian dengan hak opsi. Nanti kita bahas di sini ya. Nah, sewa guna usaha itu perjanjian antara lessor. Lessor itu perusahaan leasing ya yang menyewakan dengan lessee. Lessee itu nasabah atau orang yang menyewa. Nah, lessor itu menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee. Artinya lessee ini bisa memakai barang itu. Nah, dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Nah, yang saya sebutkan tadi menurut keputusan Menteri Keuangan ya tahun 91 nomor 1169. Nah, kegiatan pembiayaan ini dalam bentuk penyediaan barang modal ya, bisa mesin ya, mesin pabrik ya, atau bahkan kendaraan itu bisa ya. Nah, ada yang menggunakan hak opsi atau sering disebut dengan finance lease. Artinya nanti bisa menjadi hak si penyewa akhirnya. Barang itu menjadi hak penyewa. Nah, bisa juga tanpa hak opsi atau disebut dengan sifatnya hanya operating lease saja. Jadi disewa dalam jangka waktu tertentu berdasarkan cicilan atau angsuran atau pembayaran secara berkala gitu ya. Nah, ini bedanya. Kalau yang finance lease, kegiatan sewa guna usaha, di mana lessee ini pada akhir masa kontrak punya hak opsi untuk membeli, ya, untuk membeli barang yang sudah disewanya. Namun kalau operating lease ini murni menyewa, ya, menyewa barang yang dibutuhkan, ya, barang modal yang dibutuhkan oleh lessee. Nah, siapa pihak-pihak yang terkait? Itu adalah lessor. Ya, lessor itu pihak yang memberikan jasa. Lessee itu yang pinjem. Supplier berarti pabrik yang memproduksi mesin, ya, atau intinya adalah yang memproduksi barang modal. Kemudian kadang juga melibatkan perusahaan asuransi dan untuk memenuhi dananya maka kadang juga menggunakan jasa bank gitu ya. Ini masing-masing keterangannya. Nah, sekarang kita bahas ke jenisnya ya. Jenis perusahaan leasing itu ada 3. Ada yang sifatnya independent leasing, kemudian ada yang kedua captive lessor, kemudian yang ketiga adalah lease broker. Kita bahas dulu yang pertama, ini contohnya ya. Ada sebuah supplier atau pabrik, misalkan saja Honda. Ini jual barang
ya, jual mobil ke Adira. Adira bayar, sudah beres sampai di sini ya. Ternyata ada orang lagi namanya Lesi, ini membutuhkan dana. Nah, Lesi ini tidak langsung ke Honda, tapi ke Adira. Kenapa? Sifatnya adalah pinjem, ya, hanya sewa saja. Nah, perusahaan tipe ini berdiri sendiri, ya, karena bertindak sekaligus sebagai pihak produsen barang untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal. Barang modalnya siapa? Lesi. Contohnya apa kalau di Indonesia? Contohnya apa? Submit Auto Finance, ya. Kemudian FIF. Contohnya lagi Adira. Itu adalah contoh-contoh independent leasing company. Tapi ada juga, kalau pernah Anda dengar, itu Astra Credit Company. Ya, ada lagi Yamaha punyanya Yamaha itu apa? Busan Auto Finance, ya. Dan ada lagi Indomobil Finance, itu punyanya Suzuki. Nah, sebetulnya cara kerjanya bagaimana, ya? Supplier atau produsen ini mendirikan perusahaan leasing. Jadi ini contohnya Yamaha mendirikan BAF, ya, untuk membiayai produk-produknya agar dapat meningkatkan kemampuan penjualan. Jadi khusus untuk produk-produk Yamaha, ya, pembelian kendaraan merek Yamaha itu sudah diakomodasi oleh leasingnya BAF. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan kendaraan merek Yamaha, gitu ya. Nah, kenapa? Karena pihak pertama itu terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing, atau istilahnya adalah subsidiary. Dan pihak kedua siapa? Lessee atau pemakai barang, gitu ya. Jadi kalau ada orang mau beli Yamaha, nggak usah susah-susah karena sudah diakomodasi sama BAF, ya, sehingga tidak perlu melibatkan bank, ya. Kalau di sini Lessee taunya ya BAF, ya, punyanya Yamaha. Yang ketiga adalah lease broker. Artinya di sini ada satu pihak di mana dia mempertemukan, namanya juga broker, ya, mempertemukan calon lesi, ya, calon lesornya, ya, kemudian bagian pendanaannya, ya, kemudian produknya itu siapa yang menjual atau mencari suppliernya, ini dipertemukan, ya. Nah, contohnya kalau di Indonesia apa? Yang pernah Anda tahu, Columbus, ya, Mentari, Raywide, ya, Raywide itu juga masuk sebagai lease broker. Nah, ini mekanisme leasing sudah mewakili yang saya terangkan, nomor 1, 2, 3. Nah, ini contoh, ya, sekarang contoh perhitungan transaksi. Contoh di sini. PT Lorena itu membutuhkan tambahan 1 unit bis, ya, untuk usaha transportnya. Nah, pengadaan bisnya kalau dia mau beli itu harganya 800 juta. Nah, umur ekonomis artinya kalau di aktiva tetap itu Anda akan mengenal estimasi umur ekonomis. Bukan berarti kalau setelah ini 5 tahun, ya. Kalau 5 tahun berarti nggak bisa dipakai lagi aktivanya, bukan berarti seperti itu, ya. Namun memang aktiva ini digolong-golongkan berdasarkan, pertama bisa berdasarkan tingkat likuiditasnya. Jadi ada aktiva lancar, aktiva tidak lancar, ada aktiva tetap. Kemudian bisa juga digolongkan menurut umur ekonomisnya, apalagi kalau nanti Anda mempelajari mata kuliah perpajakan. Ada aktiva golongan 1, golongan 2, sampai golongan 4, ya. Nah, ini kemudian ada nilai sisa atau nilai residu, artinya pada akhir tahun estimasi itu masih tersisa nilai, ada nilai sekian rupiah tertentu, ya. Nah,
Kemudian biasanya perusahaan ini menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan aktiva tetap. Jadi aktiva tetap itu memang harus disusutkan. Kenapa? Karena lama-kelamaan aktiva itu akan aus ya atau rusak. Nah, kecuali aktiva tetap yang berupa tanah itu tidak disusutkan. Kenapa? Karena nilainya semakin lama semakin besar. Nah, di PT Lorena ini dihadapkan pada dua pilihan ya. Nah, pilihannya apa? Pertama adalah leasing ya. Enaknya leasing apa utang bank gitu ya. Nah, kalau leasing gimana? Kalau leasing ini dia mendapatkan informasi bunganya 12% ya. Nah, selama 5 tahun harus bayar angsuran itu. Atau apa istilahnya ya, sewa, harus bayar sewa itu. Nah, tingkat pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini 30%. Kalau misalnya Anda menyewa ya, Anda menyewa, maka Anda tidak perlu membayar pajak. Yang membayar pajak adalah orang yang menerima uang sewa, gitu ya. Jadi kalau Anda sewa, keuntungannya tidak perlu bayar pajak. Kemudian alternatif kedua itu pinjam bank, namun tingkat suku bunganya adalah 9%. Nah, maka dihadapkan pada alternatif pemilihan, enaknya utang bank atau leasing. Ya. Nah, ini cara penghitungannya. Kalau leasing, maka Anda harus tahu biaya sewa per tahunnya. Nilai aktiva tetap, PV nilai residunya adalah 28 juta sekian. Dari mana? Dari 50 juta kali PVIF, present value ya. Nah, 12% sama dibandingkan koordinat 5 tahun. Anda harus lihat tabel PVIF ini. PVIF-nya di sini. Ini PVIF. Nah, bedanya ini PVIFA berarti annuity ya. Kalau ini bukan. Anda lihat di sini. Nah, koordinat pertemuan 12% sama 5 tahun. Akan ketemu nilai ini. Kemudian pembayaran leasing per tahun dengan rumus anuitas itu adalah dengan membagi ya nilai aktiva bersih dari sini tadi dibagi PVIVA 12% sama koordinat 5 tahun ya. Anda bisa lihat di sini PVIVA di sini ya. 9 sama 5 tahun. Nah, dibagi ketemu 14 juta sekian. Maka per tahunnya ini biaya leasingnya. Sekarang kita menghitung arus kasnya, arus kas tahunan. Nah, kalau di sini 1 sampai 5 tahun biaya leasingnya diambil dari sini. Penghematan pajak, kenapa kok hemat? Karena kalau orang nyewa itu tidak perlu bayar pajak. Jadi ini 30% dari 214 dianggap sebagai penghematan. Maka biaya leasingnya adalah kolom 1 dikurangi kolom kedua. Nah, sekarang berapa PV biaya leasing adalah PVIFA dikalikan nomor kolom 3 ya. Berapa PVIFA-nya? Itu adalah 3,8897 ya. Dari mana? Diskon faktornya adalah 9%. Kita lihat di sini. Ya. Nah, 3,8897 gitu. Jadi ketemu nilai kalau apa namanya? Kalau sewa ya, kalau sewa leasing ini nilainya. Nah, sekarang kalau utang ya, kalau utang bank maka caranya aktiva bersih dibagi dengan PVIFA 9% koordinat 5 tahun ya. Nah, maka ini adalah angsuran yang dibayar kalau pinjem ke BCA per tahun. Nah, schedule-nya bagaimana? Schedule-nya kita bagi ada berapa kolom ini? 4 kolom ya. Nah, pinjaman awal sekian ya, 800. Bunga yang didapat dari 9% dari ini ya. Nilai pinjaman akhir tahun 1 tambah 2. Angsuran per tahun sama ya, dilihat dari sini angsurannya. Nah, kemudian 666 ini dari mana ini?
adalah dari 8 ini, yang pertama nilai pinjaman pada tahun sebelumnya dikurangi dengan ini. Jadi semuanya dikurangi dengan nilai ini. Namun caranya untuk mencari pinjaman awal tahun adalah pinjaman akhir tahun dikurangi angsuran per tahun, gitu ya. Nah, sekarang mencari arus kasnya, arus kas tahunan. Kalau utang bagaimana? Angsuran per tahunnya sama ini ya, sama. Kemudian bunga ini diambil dari sini, hasil hitungan di tabel sebelumnya. Kemudian penyusutannya 150 juta dari mana? Penyusutan per tahun. Kalau di soal kan diketahui tadi. Ini 800 juta ya, minus 800 juta minus 50 juta, berarti 750 juta dibagi 5 tahun ya. Maka ketemu nilai 150 juta. Total biaya kolom 2 ditambah 3 masing-masing. Penghematan pajak berapa? 66 adalah 30% dari kolom 4. Arus kas keluar kolom 1 dikurangi dengan kolom 5. Nah, ini sekarang yang PV kas keluar itu adalah PVIF 9% kali kolom 6 yang ini. Nah, dari mana ini? 9 diskon faktornya 9% ya. Anda bisa lihat di sini yang saya kasih blok warna biru. Setiap tahunnya beda ya, setiap tahunnya beda. Oke, jadi sekarang sudah ketemu nilainya, Anda jumlahkan. Berarti kita pilih yang mana? Pilih pinjem atau utang bank atau leasing saja. Karena menghasilkan nilai yang paling kecil ya, biaya yang paling kecil itu adalah dengan cara hutang BCA, maka selayaknya manajer keuangan akan seharusnya ya memilih utang BCA ya. Kenapa alasannya? Karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit gitu ya. Nah, ini untuk materi bab berapa ini tadi ya? Bab 14 kayaknya. Ya, bab 14.